Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ihwatul iman, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari ikhtiar dan doa. Doa dan ikhtiar merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Ikhtiar merupakan usaha yang maksimal yang kita lakukan. Sedangkan doa sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan dan keberkahan dari usaha tersebut. Makna doa yang menguatkan ikhtiar seperti yang pertama, doa sebagai penguat usaha. Berdoa sebagai ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya jelas di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi ketika kita sudah berusaha maksimal, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dikabulkan ikhtiar-ikhtiar kita. Ini mengingatkan kepada kita, artinya setelah kita berusaha, hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Rasul mengajarkan berikhtiar dan berdoa. Di sini adalah bersemangatlah atas hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi terus kita dalam melakukan segala sesuatu harus semangat. Dalam berikhtiar itu harus semangat. Memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Ketika kita hanya berikhtiar tanpa perlu dengan pertolongan Allah karena kita sudah merasa mampu, maka itu akan melahirkan kesombongan. Begitu juga ketika kita hanya cukup dengan berdoa tanpa ikhtiar, maka akan menjadikan seseorang itu menjadi pasif karena tidak memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita. Sedangkan ketika digali, maka begitu banyak potensi yang ada pada diri masing-masing. Yang selanjutnya adalah contoh ikhtiar yang telah dilakukan oleh Nabi Zakaria. Surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadzarni fardau wa anta khairul warithin. Janganlah, ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku hidup sendiri tanpa keturunan, dan Engkaulah sebagai yang mewarisi. Nabi Zakaria usia sudah tua, terus berusaha, terus berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan yang akan melanjutkan perjuangan beliau di dalam dakwah di dunia ini. Tapi karena doa terus, ikhtiar terus, akhirnya Allah mengabulkan doa tersebut dengan dikaruniai seorang putra yang namanya Nabi Yahya. Selanjutnya tawakal setelah ikhtiar. Di sini ada hadis ikilha wa tawakkal. Ikatlah untamu lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ada usaha dulu baru berserah diri kepada Allah. Jangan
langsung diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada usaha dulu, ya. Jadi kewajiban kita adalah berusaha, nanti setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keseimbangan doa dan ikhtiar adalah kunci keberhasilan. Dengan keyakinan bahwa Allah yang akan memberikan sesuatu yang terbaik. Tiap urusan hidup jangan lupa sertakan doa sebagai penguat langkah kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, begitu banyak ikhtiar yang kita lakukan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.